Perkenalkan, saya Agung Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sensor ultrasonik yang digunakan untuk menghidupkan pompa air. Sensor ultrasonik sini akan dihidupkan apabila jarak objek dengan sensornya di sekitar 5-13 cm. Selanjutnya untuk rangkaiannya, pertama ada sensor ultrasonik yang terpasang di bagian depan yang dihubungkan dengan node MCU ESP8266 yang berada di breadboardnya menggunakan kabel jumper. Selanjutnya node MCU ini juga dihubungkan dengan relay, dan relay tersebut terhubung langsung dengan listrik PLN yang relaynya berada di bawah box ini. Sekian. Perkenalkan, nama saya Mediko Biraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian untuk mengecek ketersediaan air pada ember, di mana pada kelompok kami, yaitu kelompok 10, menggunakan ember dengan ukuran 24 cm. Nah, untuk mengukur ketinggian air pada ember menggunakan sensor ultrasonik yang nantinya akan terhubung dengan LED, 3 LED di sini. Nah, apabila tinggi air berada di atas 15 cm, maka kami akan menganggap itu bahwa air pada ember tersebut adalah penuh, di mana nantinya LED biru akan menyala. Kemudian apabila tinggi air berada pada 15-19 cm, maka LED putih nanti akan menyala untuk memberitahukan bahwa air yang tersedia pada ember adalah setengah. Kemudian apabila airnya kosong, maka LED merah akan menyala untuk memberitahukan bahwa air pada ember telah habis. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Nimade Arisita Pramsidewi. Sini saya akan menjelaskan mengenai kode program yang telah kami buat untuk nantinya akan diupload ke Node MCU untuk menjalankan proyek yang telah kami buat. Nah, di sini terdapat deklarasi untuk beberapa variabel yang nantinya akan digunakan untuk dihubungkan ke berbagai hardware seperti sensor ultrasonik, kemudian lampu LED dan lainnya. Jadi kami juga menggunakan web server, di mana kami sudah memberikan SD dan passwordnya. Lalu untuk sinyal pin ini nanti akan digunakan untuk menghubungkan ke relaynya. Kemudian sinyal status ini untuk menandakan apakah nanti dayanya kita matikan atau kita hidupkan. Untuk variabel di bagian program keran air ini, nanti variabelnya akan digunakan untuk disambungkan ke sensor ultrasonik untuk mendeteksi adanya objek di depan keran. Jadi nanti bisa menghidupkan keran secara otomatis. Kemudian untuk program mengecek ketersediaan air ini digunakan dipasangkan sensor ultrasonik seperti yang telah diperlihatkan sebelumnya. Jadi sensor ultrasonik dia akan mendeteksi antara jarak sensor dengan air sehingga kita bisa melihat banyaknya air yang tersedia. Kemudian ada untuk variabel LED-nya, jadi kita bisa mematikan atau menghidupkan LED sesuai dengan warnanya yang tadi sudah dijelaskan juga. Apabila dia merah berarti dia artinya adalah air itu sedang kosong atau habis. Kemudian apabila lampu LED yang putih menyala, maka air sedang penuh. Air setengah penuh. Dan yang terakhir apabila lampu LED hijau menyala, maka airnya sedang penuh. Kemudian untuk di bagian setup, kami sudah men-setup semua variabelnya untuk seluruh variabel. Kemudian kami juga akan mengkonfigurasi poin akhir atau titik aksesnya. Kemudian nanti kami akan sambungkan ke hotspot yang akan kami gunakan, yang telah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian apabila nanti dia terhubung, maka kita akan mendapatkan IP address-nya, lalu kita bisa membuka web servernya. Di dalam web server juga kami memberikan beberapa fungsi untuk mengecek ketersediaan air, dan untuk mematikan dan juga menghidupkan daya untuk nantinya project ini bisa kita kendalikan secara otomatis dari menggunakan web server. Lalu berikutnya untuk di dalam void loop, pada awal kami akan mengecek terlebih dahulu untuk ketersediaan airnya. Jadi nanti apabila di bagian the distance air ini kita akan mendapatkan jaraknya, dan nanti kita akan mengecek apakah airnya setengah, kosong ataupun penuh. Nah, jadi untuk perkondisiannya kita akan lihat dari perkondisiannya, yaitu apabila
jarak airnya itu dari sensor ke air itu 15 sampai 19, maka program akan menyatakan bahwa air itu sedang setengah penuh, yang dimana kita akan menghidupkan lampu kuning. Mohon maaf, untuk lampu di project itu kami menggunakan lampu yang berwarna putih, namun untuk di kode programnya itu kami mendeklarasikan dengan variabel kuning. Lalu untuk jarak antara 20 sampai 26, hal ini menandakan bahwa air itu sedang kosong dan kita akan menyalakan lampu berwarna merah. Dan untuk di atas dari 15 cm dan juga jarak lainnya itu kami akan menandakan bahwa air itu sedang full, yang artinya lampu LED berwarna biru itu nanti akan menyala. Jadi meskipun di sini variabelnya hijau, tapi untuk di projectnya atau di alat prototipenya kami menggunakan lampu LED berwarna biru. Lalu yang kedua, di sini ada sintaks untuk mengecek apakah ada objek di depan keran, itu nanti sebagai fungsi keran air otomatisnya. Jadi nanti apabila objeknya itu berada di antara 5 sampai 13, maka keran air akan hidup secara otomatis. Jadi kita bisa cuci tangan secara otomatis. Nah, di sini untuk sebelumnya itu kami juga memberikan kode program if sinyal status sama dengan 1 dan distance-nya itu kurang dari 20. Jadi apabila distance-nya itu tidak, penanda airnya itu tidak kosong, itu baru projectnya itu bisa menyala atau dayanya itu mengalir. Nah, dan di sini sinyal 11 itu menandakan bahwa daya itu masih mengalir. Jadi nanti ada di bagian web server itu kita bisa matikan dan hidupkan. Jadi ketika sinyal statusnya itu masih 1, artinya dayanya masih hidup, dan juga distance airnya itu kurang dari 20, artinya tidak kosong, maka dia akan masuk ke perkondisian berikutnya. Apabila jarak objek itu 5 sampai 13, maka keran otomatis akan hidup. Keran airnya akan hidup, dan apabila perkondisian yang lain itu keran airnya akan tetap mati atau dalam posisi semula. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi yang lainnya. Untuk fungsi yang bagian handle web server ini, dia akan menghandle untuk di bagian front end-nya saat kita mengakses IP address-nya nanti, itu nanti akan ada button, ada 2 button, dan juga di bagian bawah sini. Jadi nanti ada kata, ada kalimat untuk menandakan apakah keran air otomatisnya itu hidup atau menyala dari status LED-nya. Kemudian nanti ada button untuk mematikan dan juga menghidupkan. Kemudian di sini juga ada kalimat the water is. Nah, di sini nanti ada perkondisiannya, apakah dia akan penuh, apakah penuh, setengah, ataupun kosong. Jadi di sini juga ada button untuk mengecek airnya. Jadi kita bisa mengecek airnya ketika kita mengakses web servernya, seperti itu. Lalu untuk sintaks berikutnya ini hampir sama dengan sintaks sebelumnya. Ketika distance-nya 15 sampai 19, itu kami akan tandakan bahwa airnya itu half full atau setengah penuh. Kemudian airnya kosong, itu sesuai juga dengan sintaks sebelumnya. Sintaks sebelumnya itu 20 sampai 26. Maka nanti di web server akan tulisannya akan berubah menjadi empty. Kemudian yang lainnya, untuk sintaks perkondisian yang lainnya atau perkondisian else, itu sintaksnya akan berubah jadi full. Kemudian untuk void handle let off, itu sinyal statusnya 0, kita akan ubah dia sinyal statusnya menjadi 0, yang artinya meskipun airnya itu sedang penuh ataupun sedang setengah penuh, itu tetap keran air otomatisnya tidak bisa menyala karena kita ubahnya sinyal statusnya menjadi 0. Nah, kita akan tuliskan digital write, yaitu sinyal pin dan juga sinyal status. Ini sinyal pin adalah untuk menghubungkan ke relaynya, dan sinyal status ini akan menandakan bahwa dia 0 atau bisa kita katakan low. Kemudian untuk handle let off, on, maksud saya, itu kita bisa hidupkan kembali melalui web server dengan mengubah sinyal statusnya menjadi 1. Dan kita akan tuliskan kembali sinyal pinnya atau pin untuk delaynya. Relaynya itu kita ubah sinyal statusnya menjadi high, seperti itu.
Kurang lebih untuk kode program mungkin cukup sekian. Kami akan lanjutkan ke bagian uji coba program atau uji coba project. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menguji coba untuk project yang telah kami buat. Nah, di sini untuk project run air otomatis ini seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yang dimana ketika airnya itu baik itu full, setengah maupun kosong, itu ada tandanya yaitu lampu LED-nya menyala sesuai dengan warnanya. Jadi kalau misalkan kita uji coba, nah di sini terlihat bahwa lampu LED-nya berwarna merah karena embernya itu sedang kosong atau tidak ada airnya. Nah, kemudian untuk ketinggian antara jarak sensor dengan air itu 15-19 cm itu lampu LED yang warna putih akan menyala yang menandakan bahwa air itu sedang setengah full, seperti yang saya akan uji cobakan. Baik, ini seperti yang telah terlihat bahwa air itu sedang setengah full saat ini, dimana sini saya menggunakan alas, yaitu menggunakan handphone terlebih dahulu untuk mengetahui jarak antara air dengan sensornya supaya lebih terlihat jelas. Nah, kemudian untuk saat ini dia akan berwarna merah lagi yang menandakan bahwa air itu sedang kosong. Berikutnya saya akan coba untuk menaikkan. Nah, di sini terlihat bahwa lampu LED berwarna biru menyala yang menandakan bahwa air itu sedang full. Nah, untuk lampu LED warna merah ini menyala, hanya saya kurang terlihat. Ya, dia menyala. Kemudian kita akan langsung masuk ke dalam uji coba. Kita akan tuangkan air terlebih dahulu. Oke, nah di sini kami sudah mengisi air, kurang lebih bisa digunakan untuk mencuci tangan. Kemudian kita akan lihat, nah di sini kita lihat bahwa air itu sedang setengah full. Jadi nanti dia akan menyala apabila kita sedang mencuci tangan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Apabila nanti airnya itu dia akan mengalir ketika ada benda atau objek yang jaraknya itu 5-13 cm di depan objek seperti itu. Ya. Nah, berikutnya, nah di sini kita sudah lihat tadi ketika dia setengah full itu lampu LED berwarna putih akan menyala dan kita akan bisa mencuci tangan. Sedangkan apabila lampu LED warna merah itu menyala yang menandakan air itu sedang kosong, maka apabila ada objek di depannya, dia tidak akan menyala sama sekali, baik itu di jarak 5-13 cm yang seperti telah dibuat sesuai dengan rancangannya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan langsung melakukan uji coba berikutnya. Nah, di sini kita bisa akan melihat bahwa sini kami sambungkan ke web server, yang dimana kita bisa mengontrol atau melihat banyaknya air atau ketersediaan air dalam ember. Nah, di sini kita lihat the water is empty, yang berarti airnya sedang kosong. Nah, apabila kita coba, misalkan airnya itu sedang full, maka nah seperti ini. Nah, kita akan lihat bahwa nanti akan merubah kata-katanya itu the water is full, yang menandakan bahwa airnya sedang penuh. Nah, kemudian kita juga bisa menghidupkan atau mematikan project ini atau keran air otomatis ini dengan menggunakan dari web server seperti ini. Jadi kita lihat the automatic water tap is on. Nah, kita turn off, maka dia akan berubah jadi off. Artinya nanti baik itu dia setengah full ataupun full, kita tidak akan bisa menggunakan project atau alat keran air otomatis ini. Nah, kita akan coba lihat. Nah, kita lihat bahwa lampu LED berwarna biru itu sedang menyala, yang artinya full. Nah, kita akan coba. Di sini dia sama sekali tidak menyala. Nah, yang berarti projectnya itu kurang lebih sekian, yang menandakan kita sudah membuat suatu alat yang dapat kita kontrol melalui web server, dan juga kita sudah membuat sebuah keran otomatis secara full yang bisa digunakan secara umum.
Mungkin sekian dari uji coba yang bisa kami sampaikan. Untuk selebihnya atau kekurangannya kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.